Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah, sobat semua, saya ini heran ya. Kenapa para tokoh-tokoh yang katanya profesor, cendekiawan, ya yang katanya orang-orang pintar lah ya, tapi terus-menerus menyeburkan kebenciannya ke Pak Jokowi. Bahkan ini menjurus ke fitnah ya. Bagaimana tidak? Mahfud MD di podcast Deddy Kobuser menyebut bahwa itu Pak Jokowi itu yang menyuruh KPK untuk tangkap Noel. Itu disebutkan oleh Pak Mahfud MD meski Mahfud MD itu mengutip dari sebuah podcast ya, tapi ya hal itu mengapa harus diucapkan gitu loh. Ini kan akan menjadi gorengan dari para barisan sakit hati yang tentunya bahkan lebih membenci Pak Jokowi gitu ya. Selain Mahfud MD juga ada Rocky Gerung dan Deddy Sitorus yang menyebut bahwa dalang dibalik demo DPR kemarin juga keluarga Solo dan Pak Jokowi. Ini kan merupakan fitnah yang sangat luar biasa. Terus lagi ada Ikrar Bakti, yang Profesor Ikrar Bakti yang menyebut Pak Jokowi di 10 tahun kepemimpinannya ini nggak guna. Masya Allah, ngelus dada. Padahal, padahal nih ya, rakyat di arus bawah merasakan apa yang telah dilakukan Pak Jokowi pada 10 tahun ini. Menurut saya nggak masalah ya, dibenci oleh Mahfud MD, Deddy Sitorus, Rocky Gerung, Ikrar Nusabaksi, dan lain sebagainya. Namun, rakyat Indonesia masih banyak yang menyukai Pak Jokowi, bahkan menunjukkan hasil kerja nyata Pak Jokowi selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia. Nah, kalau nggak percaya, langsung lihat videonya berikut ini ya. Tapi ada yang bilang, si Noel itu ditangkap di OTT karena atas perintah Pak Jokowi. Ini spekulasi. Iya, saya dengar juga. Dengar kan? Iya, situ sudah tersiar. Katanya karena Noel ini kan pengikutnya Jokowi. Tapi kemudian ikut menyerang Sylvester. Sebelum ditangkap, 3 hari sebelum ditangkap, dia akan bilang, Sylvester teman saya, apa gitu. Terus marah-marah ke Sylvester, bahwa Sylvester salah. Padahal Sylvester tuh orangnya Pak Jokowi. Ini analisis yang muncul di podcastnya seseorang Edi. Ini teori konspirasi lah ya. Saya ngomong terus terang aja ya. Yang paling brengsek itu emang Jokowinya, ya. Karena kan Jokowi di era Jokowi 10 tahun itu yang kemudian menimbulkan segalanya seakan-akan permisif. Kita mulai melihat di belakang layar ada orkestrasi itu untuk mengatur supaya delegitimasi DPR, maka pemaksulan ketua DPR atau bahkan pemaksulan pimpinan DPR supaya isu tentang pemaksulan Gibran itu berhenti, kira-kira begitu. Oke, Tapi mak-mak tahulah pikiran itu. Ya mungkin sekarang mak-mak lagi euforia ikut panci di situ, tapi lama-lama mereka tahu jangan sampai panci kita itu dipakai untuk menghalangi Gibran dimaksulkan. Atau untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Ya kan itu gitu nih. intinya begitu. Jadi ujungnya kira begitu. Pantas lagi mempermanis-manis pergi lihat pacu jalur, ketemu pasukan merah di Kalimantan, besok entah kemana lagi gitu ya. Kan gara-gara pacu jalur tuh didatangin sama seorang tertentu itu, yang juara-juara yang terkenal seluruh dunia itu kalah semua tuh. Bawa sial juga ternyata. Dikunjungi setiap tahun 21 kali. Itu semata-mata itu. Kami peduli. Karena salah satu presiden yang ikut perhatikan pembangunan Papua adalah Jokowi. Kedua Gus Dur. Itu pasti dikenang di dalam hati kami orang Papua terhadap kebaikan Jokowi dan Gus Dur. Presiden lain tidak pernah datang. Kami kan pinggiran dari Indonesia. Jadi itu. Kedua, kebaikan Jokowi adalah ya, satu harga BBM yang beliau terapkan dan Papua lebih murah dari Jakarta. Itu satu luar biasa. Pembangunan Papua mulai berjalan ketika
Jokowi menjabat sebagai presiden. Nah, ini kami bentuk ucapan terima kasih yang kami ikut menyuarakan ini. Sibuk dengan presiden yang baru. Ngapain sibuk dengan yang sudah selesai? Itu sudah clear. Sehingga presiden yang baru, mari bangun di Papua. Di luar Papua, di Indonesia, khususnya Barat. Dari gang ke gang itu ada rumah sakit, ada klinik, ada ini, ada dokter praktek. Kita di sana. Satu kabupaten pun sulit ketemu rumah sakit. Itu satu kabupaten. Mari tolong suarakan ini, ketinggalan Indonesia Timur, khususnya daerah Papua. Tolong teman-teman media, teman-teman yang otak-atik tentang Jokowi itu, stop sudah, berhenti. Bantu kami di Papua. Toh kalau memang tidak bisa, Indonesia tidak mau, masyarakat Indonesia di sini tidak suka dengan Jokowi, saya terpaksa kami bawa pulang Jokowi. Kami taruh di Papua sudah. Karena kami butuh kontribusinya Pak Jokowi. Kontribusi berupa pikiran, nasihat, pandangan untuk membangun Papua secara utuh. Itu kami butuh. Maka kalau di Jakarta tidak mau masyarakat, pulau-pulau di luar dari Papua tidak mau, ya kami bawa pulang. Kami siapkan jangankan hektar, kami kasih kilo untuk Pak Jokowi bikin rumah. Kan di Karanganyar kan pakai hektar kan, kami kasih kilo. 1 kilo pun bisa. Stop mulai saat ini, stop. Jangan persoalkan. Ini sudah selesai. Mas, dan dia sekarang jadi penduduk biasa. Pak Jokowi itu penduduk biasa sekarang. Sudah tidak ada lagi presiden. Oke, saya pikir begitu tanggapan saya terhadap ini. Jadi ini saya berikan tanggapan ini semata-mata. Saya tidak kenal Jokowi juga. Tapi semata-mata kepedulian kami orang Papua. Selama 10 tahun Jokowi memperhatikan kami orang Papua, dikunjungi setiap tahun 2-1 kali. Itu semata-mata itu. Kami peduli. Karena salah satu presiden yang ikut perhatikan pembangunan Papua adalah Jokowi. Kedua Gus Dur. Itu pasti dikenang di dalam hati kami orang Papua terhadap kebaikan Jokowi dan Gus Dur. Saya Pak kesini berterima kasih kepada Bapak itu 2 poin Pak. 2 poin apa? Ya, satu. Yang satu diberinya oleh Bapak SMK Negeri Arjasari. Ya. Satu. Yang kedua. Sertifikat. Ini secara gratis Pak. Ya. Udah. Nah, saya ini bacakan sedikit aja. Ya, dibacain aja udah. Kacamatanya dibuka ya Pak. Ya, kacamatanya dibuka boleh. Biasanya kalau baca tuh mah pakai kacamata, ini mah dibuka. Gak apa-apa, silakan. 20 November 2017, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berbicara di depan Bapak, yang mana bagi saya ini merupakan suatu kehormatan yang sangat besar. Maka dari itu saya terima kasih. Saya bukan ini saja, tetapi ada beberapa yang akan saya sampaikan. Di antaranya, poin pertama tentang pemberian sertifikat tanah secara cuma-cuma. Poin kedua, dulu saya bersama Kepala Desa Agus Supriyadi dan 70 orang para tokoh pendamping kepada DPR RI tanggal 2 November 2014, Setki Haji Dadang Rusdiana, SEMSI, Fraksi Hanura, Komisi 10, ditindaklanjuti kepada Presiden tanggal 2 Desember 2014 membuat permohonan izin mendirikan SMK Negeri di daerah Patrosari, Kecamatan Dansari, yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Sekarang sudah ada nomor NSPN, Pak, 6996765. Adapun kepala sekolahnya sudah definitif. Tetapi saya sebagai tokoh rasanya masih kurang lengkap Pak, karena bangunan tempat belajar masih numpang di SMP 2 Arjasari. Maka dari itu sangatlah diharapkan bantuan dari Bapak Presiden untuk bangunan dan lahannya. Demikian itu yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekeluarga dan semua pendamping Bapak sehat selalu. Amin. Wassalam. Mengetahui Kepala Desa Patrosari dicap dan ditandangani Tokmas atas nama saya Cecep Rapei. Tambahan Pak, untuk Desa Patrosari 2018 kuota ini Pak ditindaklanjuti, tolong diprioritaskan Pak. Kuota apa? Ini apa? Sertifikat. Oh, sertifikat. Ya, udah. Ya, ini saya pegang. Udah. Sekarang Bapak dipersilakan menanya kepada saya. Aduh, saya anu aja lah, saya salaman saja. Bapak langsung dapat sepeda aja lah, udah.